Satu-satunya cewek, pertontonan dan kecantikan dan orang tua. Tinggalkan bangun sekolah demi barongsai. Mantap. Oke, what's up geng? Selamat datang di Cipradolik. Iya, perkenalkan sebelumnya saya Yusril Muhammad aka Cidim Bidit. Di sini saya akan membawakan program warna karya dengan hashtag We Love Community. Ya, dan di sini nanti kita akan membahas tentang perkomunitian duniawi, mulai dari yang mak digagi sampai mak dek mak teratap. Oke, tanpa basa-basi langsung saja di sini saya ada bintang tamu. Halo Mas Dwi. Mas dulu. Iya. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Sibuk apa Mas Dwi? Nah, sibuk sekarang ya paling ngurus kedai. Ngurus kedai. Oke. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu mungkin nanti biar teman-teman bisa tahu Mas Dwi ini. Halo sobat, saya Dwi Hendra Wibowo dan saya sebagai inti dari pemain Cimbe, dan juga saya juga salah satu pelaku seni itu tradisi orang Cina ya, itu orang Indonesia taunya itu barongsai. Barongsai. Ya. Wah, keren ini. Nah, iya. Musisi sama pemain barongsai. Wah, keren. Dulu Mas, sekarang mantan. Oh iya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa Mas bergelut di barongsai? Dulu saya bergelut barongsai itu dari tahun 98. 98 apa 99 kalau nggak salah. Waktu Gus Dur terjadi. Oh iya. Gus Dur itu saya masih SMP itu. Masih SMP. Bener. Oh iya. Kalau barongsai itu kalau nggak salah juga untuk pemainnya itu harus pintar bela diri atau silat juga ya Mas? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Yang penting apa? Kemauan itu ada. Dan dia tuh mau belajar apapun itu. Yang apa ya? Yang dari nggak bisa kan. Terutama basicnya itu emang nafas. Fisik. Nanti terutama mabuk atau kuda-kuda. Oh iya, soalnya atraksi ya Mas ya. Kalau untuk apa namanya, kita ngobrolin barongsai dulu ya Mas. Ya boleh. Kalau untuk knowledge-nya itu kayak di barongsai kan kayaknya ada beberapa jenis barongsai gitu ya Mas. Ya benar banyak. Itu ada cewek cowoknya nggak sih Mas? Cowok-cewek ada. Oh cewek cowok ada. Tahun 98 itu kan. Itu ada dari Cina. Dia main patok besi. Patok besi itu yang tonggak di atas itu, yang main di atas itu. Oh iya, yang apa namanya, ada yang dari pendek terus ya, yang benar. Semakin kayak level gitu ya? Ya, itu cewek Kak. Oh iya. Itu pun dia atraksi luar biasa, seperti cowok. Wah, keren. Tahun 98 apa 2000 kalau nggak salah ya. Itu memang satu-satunya cewek pemain tonggak besi itu dari Cina. Oh iya. Tonggak besi. Kalau main lantai banyak sih. Tapi untuk pertama kali yang apa ya mencetus itu emang dari Cina. Dari Cina, langsung dari Cina ya? Atau memang asli dari Cina apa? Asli dari Cina. Oh, asli dari Cina. Saat itu ada pertandingan di Genting Highland, Malaysia sana. Malaysia. Ya. Wah, keren. Kalau untuk ngomongin barongsai ya Mas Dwi ya. Apa namanya? Hal yang harus dilakukan sebelum pementasan atau mungkin sebelum kita melakukan atraksi itu apa aja sih? Tetap yang dipersiapkan? Pemanasan. Dulu kan. Benar ada apa nggak kejadian apa-apa itu apa? Ini kecelakaan. Oh iya. Kecelakaan apa gimana? Kita kan udah tahu. Jadi udah siap lah untuk jatuh apa gimana. Terus paling penting juga alat peralatan harus mumpuni ya berarti ya. Peralatan itu kita dicek dulu dari musik udah lengkap nggak. Perkusi berarti ya. Perkusi itu ada 3 kan. Link itu yang nong yang kayak oh ya yang kayak gamelan itu ya. Taji itu yang ceng-ceng. Yang kayak di drum itu apa namanya? Simbal. Simbal lah. Simbal. Yang paling penting tuh tambur.
Tambur, oh iya. Tamburnya itu yang besar. Yang kayak jimbe tapi model besar. Itu kira-kira layak nggak untuk dipermainkan, untuk ditunjukkan. Terus kalau sudah oke, dicek sudah normal semua, baru ke barongsai. Barongsai itu dari segi ekornya itu kan dari kain itu kira-kira masih mengait gak semua, ada talinya udah lengkap belum ya, terus nanti dari kedipan mata yang waktu ditarik sama telinganya itu putus enggak, masih normal gak di itu, berarti kalau udah normal sama mulutnya udah bisa semua, baru itu dimulai layaklah untuk bermain. Oh iya. Kalau bicara perkusi ya Mas, berarti kan di situ kan kayak ada alunan musiknya ya. Benar. Itu kalau kayak pementasan atau mungkin pas atraksi itu ada kayak koreonya nggak? Ada, ceritanya ada. Oh iya. Jadi awal mula kan si barongsai, kita sebut samsi ya itu. Samsi. Kalau anak-anak barongsai taunya samsi. Itu dari awal mesti dia dari tidur ya kan. Tidur namanya kucing kecil kayak kita. Oh iya. Kecil, itu dia tidur, dia bangun. Seperti biasa kan dia bermain, akhirnya dari bermain itu dia lelah, capek. Oh iya. Lapar. Nah, dari lapar itu dia nyari makanan Kak, atau angpau. Oh, makanannya angpau. Tapi, waktu dia mau ngambil angpau itu harus ada taksinya juga gitu loh. Jadi ada medan-medan, misal dia ambil makan di gunung ya. Ibaratnya di gunung. Jadi dia harus melewati lembah-lembah, terus lewati pegunungan sama jurang-jurang yang yang sudah dipersiapkan dengan gitu. sebegitu itu ininya ya. cerita kayak gitu kan. Kenapa kok ada cerita ya? Jadi kita bisa bikin gerakannya itu kalau kita bermain itu gimana sih? Saat makan itu gimana sih? Nah, semua itu ada semua. Itu ada pelatihannya semua ya? Ya, ada pelatihan semua. Itu pun harus sesuai saat gerakan barongsai ini musik harus bisa. Itu bisa nyesuaiin. Nyesuaiin juga. Jadi nggak hanya asal gebuk, cuma tang nggak. Oh iya, berarti dia, naik itu ada takbirnya tang terang. Nah kayak gitu. Oh iya. Tang terang kayak gitu. Oh iya. Lah itu perihal koreo seperti itu ya Mas Dwi ya. Itu yang menyesuaikan itu pemain barongsainya apa perkusinya? Oh perkusinya. Jadi kan si barongsai ini teman barongsai ini udah ada jurus ya. Oh iya jurus. Jadi gitu kan, tinggal si pemain musiknya itu ngikutin. Oh iya. Gitu. Berarti harus bisa mengimprove setiap saat. Benar. Ya? Oke mantap. Kalau kita bicara barongsai kan lebih identik kayak semisal kayak battle gitu kan Mas. Nah itu untuk battle-battlenya itu biasanya dalam kejuaraan apa memang ada hari khusus yang buat pementasan? Sekarang untuk kejuaraan ya mungkin ya. Itu kalau untuk battle itu mungkin zaman dulu kan. Oh zaman dulu. Zaman dulu itu kan dia agak semi bela diri kan gitu. Contohnya kayak film Jet Li kan. Oh iya benar. Nah itu dulu emang berawal barongsai itu dulu keras semua Kak. Itu dari fiber. Oh dari fiber. Berat. Saya pernah nyoba kan, berat banget. Oh itu iya. Dibedain sama barongsai sekarang, wah beda jauh. Sekarang tipis barongsai itu. Lebih ringan Ya. Karena dia untuk show. Sekarang itu ibarat permainan dulu sama sekarang itu beda. Bedanya gini. Sekarang itu dipertontonkan dan kecantikan. Oh iya. Atraksinya itu aja. Tapi nggak ada yang intinya sistem kayak tarung kayak gitu, itu udah nggak ada. Jadi kalau zaman dulu memang dipertontonkan untuk kungfu. Oh iya. Lebih ke kayak pertunjukan bela diri, tapi dengan packaging barongsainya gitu ya Mas. Dia kan ini namanya oyo-oyoan ya ya. Oh kayak rebutan. Rebutan. Ini angpau ditaruh di atas gitu kan. Oh iya. Dapat dia menang gitu. Wah keren. Kalau Mas Dwi sendiri pernah ikut kejuaraan nggak atau mungkin perlombaan? Ya, alhamdulillah pernah. Oh, keren. Itu tahun 2000-an kita nasional kan.
nasional. Itu yang bisa juara 1 itu nanti mewakili Indonesia. Nah, jadi ke Genting Highland gitu. Ke Genting Highland. Nah, alhamdulillah saat itu kita main di Surabaya tahun 2000 itu kita menang juara 1. Wah, juara 1. Nah, juara 1. Terus habis itu kita kan mewakili Indonesia ke Malaysia. Ke Malaysia. Di Genting Highland itu kan tahun 2002. Tahun 2002. Nah, itu pertandingan sedunia. Oh, berarti kejuaraan tingkat dunia itu berarti ya? Internasional. Internasional. Itu pun tapi sayang emang berat musuh-musuhnya. Jadi kita bisa nominal 9. Oh, masih 10 besar lah. Tapi yang paling penting Jepang kita kalahin. Oh, keren. Keren. Terus Mantap. habis itu Kak, kita ada lagi lomba tahun 2003. Itu Asia. Kita alhamdulillah juara 3. Wah, Asia juara 3. Asia juara 3 kita. Kalau untuk negara-negara yang terberat kalau tingkat internasional atau mungkin tingkat Asia, negara mana, Mas? Malaysia sama Cina, 2 negara itu. Oh, iya. Terus Makau. Oh iya, karena di situ garang lah mereka. Mantap. Kalau untuk Mas Dwi sendiri itu dulu waktu pertama kali mengikuti barongsai itu awalnya itu dari kemauan sendiri apa dari perkumpulan? Gimana ya ceritanya, panjang banget nih Kak. Berawal kan saya sendiri kan senang bela diri Kak ya. Oh iya. Awalnya itu saya pencak silat. Oh, pencak silat. Terus saya belajar ke karate, ke kempo, sampai taekwondo. Terus saya pengen ke wushu, ke kungfu. Nah, saya cari-cari informasi. Latihannya itu di mana sih? Ternyata ada di Kelenteng Matahari. Oh iya. Nah, daerah situ. Itu adanya cuma di situ saat itu yang saya tahu. Akhirnya saya ke situ. Ternyata saya latihan tuh salah alamat Kak. Saya kira latihan kungfu kan? Iya. Latihan kungfu kok ada ini ya? Ada kepalanya, ada kedip-kedip gitu itu apa? Tapi saya jalanin. Oh iya. Ternyata saya nyaman di situ, asik aja gitu. Akhirnya saya belajar di situ, ternyata bisa. Nah, 1 bulan kemudian saya baru tahu itu ternyata perkumpulan barongsai. Oh iya. Soalnya masih belum pakai belum pakai barongnya itu ya, barongsainya itu. Akhirnya tadi tahu, oh ini barongsai. Tapi setelah itu setahun kemudian saya baru belajar ke wushu. Keren. Ya, gitu. Wah, ini berarti pengalamannya Mas Dwi di di barongsai ini memang lama dan memang prosesnya itu memang nggak mudah ya Mas Dwi. Ya butuh proses sih Kak. Itu pun dikecam sama orang tua awalnya. Nggak boleh. Iya. Bener. Dikirain kan menyangkut agama kan ya. Oh iya. Itu kedua, dari kecil saya sendiri ya punya penyakit Kak. Sebenarnya ada penyakit dari kecil bawaan. Itu pun orang tua nggak boleh tuh, nggak ngizinin karena gini. Setiap kali kita capek tuh selalu kambuh gitu loh dulu. Oh iya. Saya sugesti saya itu nggak gitu. Iya olahraga benar. Saya bisa ngilangin. Benar. Tapi saya buktiin sama orang tua kalau saya itu bisa di sini. Ternyata alhamdulillah saya itu bermain, berlatih kesana kesini. Tahun 2002 itu saya membuktikan sama orang tua kalau saya itu bisa go internasional. Nah, dan alhamdulillah akhirnya. Tapinya Kak, langsung besok saya keluar lagi. Oh iya. Pindah sekolah lagi. Nah, itu pun ada salah satu wartawan saya itu dulu Radar Kudus kalau nggak salah. Ada yang dia tuh ngejar saya. Jadi dia tahu kabar saya tuh dia gara-gara barongsai tuh sampai pindah di sekolah gitu loh. Oh iya. Kita ketemu waktu kita mau berangkat ke Malaysia kan tahun 2002 itu kita kan izin kejuaraan pamit ke Bupati sama Koni kan. Nah kebetulan beliau di situ ketemulah kita terus diwawancara itu di yang paling ini Kak, yang paling gimana ya, lucu juga sih judulnya itu besar. Dwi Hendro tinggalkan bangun sekolah demi barongsai. Mantap. Sampai sekarang ada clippingnya saya. Oh iya. Terus
piagam kita juga ada. Misal mau di apa? Oke, nanti kita tampilin. Nanti kita tampilin, oke. Jadi nanti apa namanya yang kayak foto-foto pas kejuaraan sama piagam-piagam dan sertifikatnya masih ya Mas Dwi ya? Kalau piagam ada, tapi kalau untuk foto-foto kejuaraan zaman dulu tuh jarang ada yang punya HP canggih ya. Oh iya. Kan paling HP kecil kayak gitu. Oh iya. Nokia jadul. Nokia jadul. Oh iya. Itu pun pakai foto Kodak kan udah zaman. Oh iya dulu foto Kodak. Mas Dwi di sambi dulu. Oke, Mas Dwi itu adalah tadi salah satu pengalaman dia bergelut di bidang apa Mas namanya? Ada clue lain selain memang barongsai ya sebutannya ya. Tapi kan di situ saya bisa belajar apa aja di situ. Oh iya. Di situ iya. ada tari, ada musik. Iya benar. Terus ada seni bela dirinya. Iya. Nah, ngomongin musik nih Mas Dwi. Ini kabarnya Mas Dwi juga bergelut punya apa namanya? punya band juga ya di sini ya? Iya, ada. Apa itu Mas Dwi? Nah, untuk saat ini band kita ini namanya lucu juga kan. Bocah Tua Nakal. Bocah Tua Nakal. Oh iya. Itu pun kita berdiri dari 3 orang. Main gitar sama bass, saya sendiri perkusi. Oh perkusi. Oh iya. Tapi kalau Mas Dwi ini kayaknya udah bawa djembe ini. Ini djembe. Nah, saya tuh pertama mengenal djembe itu tahun 2007. 2007. Saat itu saya kuliah di Solo. Oh, diisi? Enggak, di UTP Solo saat itu. Oh, UTP. Beda Solo. dari jurusan sih sebenarnya. Saya dulu kan jurusannya olahraga. Oh ya, tapi ini kita main ini juga olahraga ini, olahraga jari. Itu pun kebetulan kan. Iya. Nah, saat tahun 2007 di Kudus kan belum ada, ada mungkin belum se-booming sekarang ya kan. Oh iya. Itu kan aliran reggae. Oh reggae, kan? genrenya saya tahu reggae. di Solo awal-awal. Oh iya. Jadi di sana tuh saat itu saya nongkrong di warung apa ya, nasi kucing kayak gitu. Oh iya. Tongkrongan mahasiswa lah. Nah, gitu. Saya ketemu sama vokal cewek tuh, orang anak Lampung dia. Wah, anak Lampung. Nah, dia tanya-tanya, kamu anak band gitu? Ya ada sih dulu di Kudus. Gitu. Saya pegang bass awalnya. Oh pegang bass. Tapi genre punk saat itu. Dari punk beralih ke reggae. Nah itu pun keren. Si Via cewek vokal tadi itu menawarkan, ayo gabunglah sama kita. Dia punya band namanya Ekra Band. Ekra Band. Ekra Band. Ekra kan? Iya. Yang bikin. Nah akhirnya saya diajak latihan karena dia harus bulan mendatangnya kan dia mau main di acara Vespa saat itu. Oh iya, acara Vespa. Nah itu saya saya coba dulu lah karena saya kan belum pernah yang namanya gitarin reggae kan kayak. Oh iya. Ternyata sulit juga kan. Di berdiri kayak gitu kan. Iya. Dari bass ke situ kan agak sulit kan. Untuk penyesuaiannya ya. Penyesuaian agak lama juga apalagi 1 bulan mendatang mau main. Sudah ada off air. Nah, akhirnya saya mundur lah. Tapi di situ ada suatu benda yang saya jadi penasaran. Nah, itu kendang kan. Saya tanya sama itu apa, Kak? Oh ini namanya gedang djembe. Nah dari situ saya tahu djembe itu apa. Jadi saya tuh belajar dasarnya kayak gimana sih? Akhirnya saya dikasih dasarnya. Oh gitu. Akhirnya saya bisa tahu. Saya kan dulu di barongsai kan. Ada perkusi. Intonasinya hampir sama. Oh iya. Jadi saya langsung cepat bisanya gitu. Akhirnya saya pegang ke djembe misalnya. Oh djembe. Ini namanya djembe ya Mas Dwi ya. Kalau untuk apa namanya ngomong masa djembe nih Mas. Djembe kan memang identik banget dengan musik reggae ya. Iya benar. Berarti dulu Mas Dwi sendiri ini kiblat musiknya memang ke reggae atau apa namanya memang semua genre
dicoba? Dari awalnya apa sesudah banyak dari ya mungkin dari awal kenal musik sampai sekarang pun kan kayaknya memang Mas Dwi kan lebih fokus ke Jimbe ya, yang kayaknya memang feel-nya lebih dapat lah. Ya kalau adanya kita ke reggae. Nah itu pun saat itu kita yang kita bikin tumpuan untuk acuan untuk belajar kan. Itu kita ada 2 band Indonesia ya. Oh iya. Itu dari Tony Ki sama Steven Komponen. Oh, almarhum Om Gepeng ya. Om Gepeng, iya. Wah keren. Kita belajar itu tadi. Itu pun saya mulai aktif di Kudus itu tahun 2012 kan Mas. 2012. Nah kebetulan teman-teman Astro Boy kan, itu kan teman ngopi saya sebenarnya. Oh dulu. Ketemu saya itu tahun 2009 apa 2008 kalau nggak salah. Salah satu teman Astro Boy. Nah itu dia tahu kalau saya main Jimbe kan. Kamu bisa Jimbe kayak gini. Ke depan kita bikin band lah. Bikin band aliran Rocksteady. Ska. Sedangkan di Astro Boy itu sendiri kan dia di genrenya ska kan. Dia pengen bikin satu band lagi tapi bergenre Rocksteady lah. Oke lah, boleh, tapi tahun 2008 kan, apa 2009 kalau nggak salah. Terus tahun 2012 kita ketemu lagi lah, terus baru kita bikin project bareng. Project itu. Oke. Jadi udah lama tuh. Saya mulai aktif itu di band namanya itu Lemonti namanya. Pertama kali di Kudus. Tapi adik-adik saya sudah terjun dulu daripada saya waktu di Kudus tapi ya. Oh iya. Saya punya 2 adik juga pemain Jimbe. Oh pemain Jimbe semua? Semua. Itu dari Mas Dwi apa memang mereka kebetulan memang sama-sama suka Jimbe? Nah basicnya kita sama semua. Pemain bareng saya semua. Oh iya. Mungkin loh. Yang dia rasa mungkin sama kayak saya. Oh ternyata ini gampang kayak gitu, jadi lanjut lah mereka. Itu pun dua adik saya tuh punya band beda-beda, bukan satu band. Ya si adik pertama saya itu dia di satu di Eternal Blue di Stein ya. Iya. Terus yang paling kecil adik saya itu di Kretek Rasta saya. Oh Kretek Rasta. Saya sendiri ada di Lemonti. Jadi teman-teman tuh taunya 3 bersaudara pemain Jimbe. Oh iya. Ya soalnya kalau kita bicara di di kota kita ini kan memang untuk pemain Jimbe kan memang agak limited edition ya Mas. Karena mungkin memang agak susah buat dipelajari atau gimana Mas Dwi? Menurutnya Mas Dwi? Sebenarnya gini kan. Kalau untuk pemain musik Jimbe itu sebenarnya banyak sih, banyak. Cuma terkendala di alat. Oh iya. Mau main tapi nggak ada senjata. Nah kayak gitu. Saya sendiri kan dari dulu emang orangnya nggak mau setengah-setengah ya. Sekali kita terjun harus terjun sekalian gitu loh. Iya. Beli apa yang perlu kita punya itu apa? Oh ternyata ini walaupun harganya lumayan kan, saya harus punya kayak gitu. Oh iya benar. Biar kita bisa lebih profesional kan. Udah jadi passion soalnya. Wah, keren. Kalau untuk mungkin dari pemirsa di channel Cipredolik khususnya di Warna Karya ini ada yang pengen belajar Jimbe itu untuk dasarnya itu seperti apa Mas Dwi? Nah, bisa langsung saya tunjukin ya. Iya. Nah, kalau dasar pemain Jimbe itu cuma gini aja kok. Gampang sebenarnya. Cuma gini. Bass. Slap. Nah, gitu aja. Dasarnya. Nah, kalau belajar kalau dasar di
olahraga senam. Olahraga senam. Aja. Oh, itu buat yang kayak ngerol gitu. Tapi kalau saya untuk mengikuti keterampilan apa ini jari itu agak sulit karena dulu pernah kecelakaan kan saya. Jadi saya akal, saya masih dapat. Masih dapat. Jadi saya kasih apa ya, improv. Oh iya. Jadi soalnya tangannya itu bolak-balik. Cuma improv aja saya itu. Oh iya. Tapi malah jadi unik ya Mas. Kalau biasanya kan memang kalau apa namanya kita bicara kayak apa namanya ngerol. Ngerol kan memang pakai apa namanya? Pakai jari ini kan. Oh iya. Tapi kalau untuk ketukannya hampir sama dengan darbuka ya Mas? Hampir sama sih. Cuma kan darbuka dia lebih ke cenderung ke ini ya, ke trompelan ini apa namanya kalau buat atraksinya lah atau mungkin ininya. Kan dia ngebasnya yang agak mungkin nggak ada bass apa gimana ya, mungkin kayak gitu ya. Oh iya, sama sih sebenarnya, cuma kan memang mungkin darbuka kan memang lebih kecil. Jadi apa namanya suara bassnya kurang begitu dapat. Tapi untuk ketukannya kayaknya sama sih. Hampir sama. Gitu. Iya. Mungkin apa namanya dari Mas Dwi sendiri pengalamannya dengan apa namanya tadi sudah kita spill ya, apa namanya Mas Dwi ini dulu pernah berpengalaman menjadi bergelut di bidang barongsai, terus di musik. Jadi apa namanya itu tadi salah satu pengalaman atau mungkin experience-nya dari Mas Dwi yang mungkin bisa diambil sisi positifnya. Nah, bicara apa namanya mungkin ini kita kan nanti akan tayangkan di YouTube ya Mas Dwi. Jadi mungkin ada saran atau masukan buat teman-teman yang pengen bergabung atau mungkin pengen belajar nih sama Mas Dwi yang mungkin yang sudah berpengalaman lah di bidangnya gitu. Monggo. Untuk teman-teman yang pengen belajar, monggo bisa kemari, itu ada di daerah Samirejo, Gringging Dawe ya, di Jawa Tengah. Nah, itu kalau pengen lebih jelas lagi ada di IG-nya Mbah Coffee ya. Kebetulan Mbah Coffee sendiri ini membuat suatu wadah seni kayak barongsai, musik, terus kayak tari Kak. Jadi di sini kita apa ya berusaha untuk mengadakan itu semua di sini biar apa teman-teman yang apa ya bingung mau latihan di mana apa gimana, kita insya Allah ada di sini. Siap. Berarti apa namanya di Mbah Coffee ini Mas Dwi itu tujuannya selain dari apa namanya istilahnya membuat usaha, juga Mas Dwi memberikan wadah atau mungkin memberikan tempat buat teman-teman itu pengen belajar tentang kesenian ya, gitu ya Mas Dwi. Oke, jadi tadi apa namanya saya ingatkan buat teman-teman yang pengen belajar atau pengen apa namanya pengen berlatih atau mungkin pengen tahu apa sih tentang kesenian barongsai, apa sih tentang jimbe, apa sih tentang apa namanya mungkin dari mural juga ya Mas Dwi, bisa langsung datang ke Mbah Coffee. Untuk alamat detailnya bisa langsung cek di Instagram Mbah Coffee, nanti kita sematkan di sini atau kalau nggak di sini atau kalau nggak di sini atau ya pokoknya di situ lah. Oke. Ya, apa namanya sekali lagi sebelum kita closing Mas Dwi, mungkin Mas Dwi punya masukan atau saran buat warna karya. Nah, dengan adanya warna karya ini Kak sangat apa ya sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang mau berkarya itu harus kemana gitu. Jadi kan untuk warna karya ini sendiri kan apa ya kayak pengen memberikan ya wadah ini gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan sih warna karya sendiri ke depan semakin apa ya sukses. Amin. Makin dikenal sama teman-teman yang di luar sana, biar bisa berkolaborasi sama mereka sama warna karya ini. Mantap. Oke, dan saya jelaskan lagi
tak tambahilah. Oke, jadi Warna Karya sendiri ini memang terbentuk yang mana memang dari keresahan teman-teman komunitas, Mas Dwi. Sebelum pandemi kemarin itu kita kan memang sering bikin activity bareng community, mulai dari komunitas yang memang dia punya nama atau mungkin komunitas yang baru membangun komunitasnya, terus sama komunitas yang istilahnya mereka itu bingung untuk nge-share knowledge knowledge komunitasnya mereka. Gimana sih aku padahal kalau kita bicara komunitas kan memang kita harus bisa mengedukasi ke masyarakat. Nah, adanya Warna Karya ini adalah sebagai bentuk wadah atau mungkin buat teman-teman yang sedang bergelut di community hobbies and toys bisa langsung mungkin nanti bisa kolaborasi dengan kita. Nah, buat teman-teman yang punya komunitas bisa langsung ke IG Cipradolik. Nanti kita bisa sharing bareng, kita bisa talk show, kita bisa session sharing, kita bisa edukasi dan lain-lain. Oke, sebelumnya kami minta maaf Mas Dwi kalau mungkin merepotkan. Iya, oke, terima kasih Mas Dwi atas waktunya, sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan tempat juga buat kita bikin session sharing. Terima kasih juga buat sharing tentang pengalamannya Mas Dwi mulai dari barongsai, musik dan lain-lain. Oke, jangan lupa buat teman-teman khususnya yang area Kudus kalau pengen ngopi sambil sharing-sharing tentang kesenian, sharing-sharing tentang perbarongsaian atau mungkin permusikan, permuralan, perjimbean, pokoknya semuanya lah. Di Bae Coffee ini adalah tempat yang paling tepat buat kalian datangi. Jangan lupa follow IG-nya Bae Coffee. Mas Dwi ada Instagram? Ada. Bisa dipromosikan sekalian? Boleh. Kalau IG pribadi saya itu Dwi Mbae. Dwi Mbae. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini. Jangan lupa dukung program ini. Semoga kedepannya kita nanti bisa memberikan sebuah edukasi ke kalian semua tentang perkomunitian duniawi. Oke, saya Yusril Muhammad aka Jidimbidit mau pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Mas Dwi atas waktunya yang sudah diluangkan, sudah bisa ngobrol-ngobrol di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, sampai jumpa.